Coliin lebih murah Nah, dong ya. lebih mudah kayaknya sih begitu. Iya. Pastilah, pasti lebih murah lah ukurannya Kita gitu. modal tangan kan. Modal tangan juga kan tetap aja pegel lah Kak. Kalau nggak keluar gimana dong? Gila aja udah ngocok. Gue nyari tamu kemana ya? Yang hari ini gue bisa ngasilin duit segini. Lah emang lu butuh duit hari ini buat apa? Buat beli kaso, buat beli semen. Lah gila. Berarti semen lu tuh rumah lu seharga dengan lu lah ibaratnya gitu ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman hidupnya. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, saya mau menginformasikan kalau channel Ale Jejak Backpacker sekarang sudah ada di Spotify. Buat teman-teman, bantu follow dan aktifkan tanda lonceng Ale Jejak Backpacker. Tidak usah menunggu lama-lama, langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam Kak Tia. Malam juga Kak. Ya Kak Tia, thank you banget nih udah hadir memenuhi undangan. Sama-sama. Saya jadi Kak Tia ini mohon maaf ya Kak Tia ya, kalau saya mungkin nanti bertanyanya mungkin agak terlalu mendalam gitu ya. Jadi Kak Tia ini dulunya adalah seorang LC gitu ya. Terus sekarang beralih profesi menjadi Terapis refleksi. terapis refleksi. Nah, oke. Biasanya kan kalau LC itu di zaman mudanya ya identik dengan dunia malam, identik dengan dunia gemerlap, Dunia gelap juga. ya, dunia gelap juga, terus dunia esek-esek juga seperti itu. Nah, Kutip lah. ya pengalaman Kak Tia sendiri selama menjadi LC itu seperti apa nih? Boleh Kak Tia ceritain dari awal juga nggak apa-apa? Ini aku ceritanya dari awal bisa terjun ke dunia gitu dulu ya Kak. Betul ya. Jadi dulu tuh biasalah ya, kita seorang single parent mikir kan gimana cari duit yang instan. Instan maksudnya dalam arti bukan langsung berpikir wah gue diri lah gitu, bukan langsung gitu. Maksudnya dalam arti setiap hari ini harus ada income gitu loh. Karena kan kita untuk sehari-hari tuh yang berat tuh kan hari-harinya gitu loh. Dengan single parent punya anak. Tawarin lah tuh ketemu temen dulu Kak awalnya. Sebelum ketemu temen yang kerja di karaoke lah ya. Jadi awalnya waktu aku datang ke kota ini tuh bingung mau ngapain gitu kan. Awalnya cuma nganter-nganter temen main ke diskotik lah bahasanya gitu. Main ke situ tiap malam itu Kak. Jadi aku punya temen tuh jadi komplotan ya bahasanya apa ya? Ibu-ibu sosialita gitu, tante-tante girang lah bahasanya gitu loh Kak. Yeah. Jadi dia satu komunitas gitu. Jadi setiap malam mereka tuh karena suaminya nggak pernah ada di rumah gitu kan, pasti selalu ke tempat dugem ceritanya. Awal aku datang kan masih ya polos-polos kaku lah gitu lah ya, nggak tahu tempat begitu. Yang pertama diajarin itu kan karena aku ikut tinggal di rumah itu tuh di salah satu orang itu kan. Jadi setiap mereka kumpul tuh nggak jauh dari minuman lah Kak. Itu minuman selalu ada. Ditambah judi kartu gitu kan. Dari situ cuma nemenin di situ doang tuh di dalam rumah. Akhirnya kesini-sini mereka mulai ngajak, temenin gue yuk katanya gitu. Kemana? Diskotik biasa dugem katanya gitu. Anter lah tuh Kak pertama. Seumur hidup kan emang belum pernah masuk ke tempat gitu ya Kak. Ya agak norak sih kalau dibilang norak banget gitu kan. Ini tempat gelap banget gitu. Apa gue kudu bawa lilin kayak apa gitu kan. Emang nggak ngerti tempat begitu gitu. Masuklah tuh ke situ. Yang ditawarin mau minum inilah itulah dengan minuman yang apa asing gitu kan didengar. Tapi kok ngeliat mereka enjoy aja ya gitu masuk ke tempat gini. Yang aku pikirin kan pada saat itu ini lakinya kagak pada nyariin apa gimana gitu kan. Minum lah tuh, diajarin kan minum.
Kalau untuk minum mungkin aku udah pernah nyobain sebelumnya, tapi kan mungkin kelasnya beda ya Kak. Minuman-minuman ya taruhlah minuman kampung lah bahasanya gitu. Amer gitu. Nah begitulah, tis lah gitulah ya. Minuman kelas-kelas ecek-ecek lah gitu. Begitu nyampe di tempat gitu, tawarin lah tuh minuman-minuman open buat kayak gitu. Kok enak ya gitu ya Kak, awal nyobain minuman gitu. Ternyata dari satu sloki aja mantengnya cepet, pantas mereka pada betah kan gitu. Sampai itu sekitar 3 harian tuh awal nyoba, setiap malam nganterin mereka ke situ Kak. Jadi kerjaan aku setiap hari tuh pagi nemenin mereka. Jadi cepet banget, jam 8 nih mereka udah kumpul. Jadi mungkin setelah suaminya pada nggak ada, mereka udah langsung kumpul nih. Kumpul, minum lah, main kartu apa segala macam itu sampai sore. Sore bubar, malamnya baru kita ke tempat dugem. Karena setiap hari aku nganter terus mereka ke tempat-tempat begitu, kalau nggak dugem, karaokean. Pikir-pikir lagi kan, memang dapat duit sih Kak. Maksudnya asal dengan nemenin mereka, taruhlah bahasanya tutup mulut lah ya, karena mereka juga kan sama berondong-berondongnya juga kan Kak, bawa-bawa berondong. Ibaratnya aku jongosnya lah dulu awalnya, jongos-jongosnya mereka gitu kan. Ikut kesana kesini, kasih duit lah tiap malam kan gitu. Kenalan mulai tuh sama waitress di situ Kak, sama mamih-mamih di tempat karaoke itu kan. Jadi itu diskotiknya emang plus sama karaoke juga. Terus dia bilang, lu tiap malam ada di sini katanya. Iya, gue nemenin tante-tante ya biasalah gitu. Daripada lu nemenin dia, mending lu nemenin tamu katanya gitu. Nemenin tamu gimana? Kasih tau lah, oh jadi LC katanya, nemenin karaokean doang awalnya kan begitu. Gimana caranya? Jelasin lah begini. Kan sama aja tiap hari juga lu minum, tiap hari mabok kan gitu, pulang pagi mabok. Ya udahlah, coba tuh Kak, karena kan diiming-imingin uang tip minimal gocap 100 gitu kan. Apalagi kalau lu bisa servis tamunya puas lah gitu kan. Seneng lah di situ sampai dia mabuk parah kayak gimana gitu. Bisa-bisa uang tip lu lebih dari segitu katanya gitu. Nyoba tuh Kak, hari pertama masuk dengan kostum yang ya ala-ala penari-penari begitu kan, seksi banget gitu kan. Agak-agak riskan sih pertamanya. Terus akhirnya ya udah nyoba. Dapat tuh tamu, percobaan tuh ceritanya. Aku pikir karaoke waktu awal itu paling cuma nyanyi doang gitu kan Kak. Hari pertama kedua aman, dapet tamunya biasa-biasa aja, maksudnya nggak yang rese-rese banget lah gitu. Hari ketiga tuh Kak, datanglah satu rombongan kayak apa ya, orang-orang kapal begitulah. Jadi kan mereka sekali transit kan 10 orang 15 orang, buka larung gede tuh Kak. Itu minuman tuh udah ngelihatnya juga begah sendiri kan, udah kerat-keratan minumannya kayak gitu. Ternyata aku pikir kan, tamu bonafit nih gitu, uang tipnya gede nih. Emang temen juga bilang, ini lumayan nih tamunya kelas taruhlah menengah ke atas gitu kan, asal lu bisa pinter-pinter aja katanya gitu. Tapi ternyata emang apa ya, resiko ujiannya untuk dapetin uang tip yang gede tuh lumayan berat juga kan. Dari mulai kita dicekokin lah, yang harus, jadi kita tuh di awal-awal tuh Kak, kalau untuk bir sih masih umum lah ya, minum masih cuma segelas gitu, oke lah, masih aman. Begitu open boat itu dihargain Kak, jadi satu sloki itu 50.000. Siapa yang berani minum 50.000. Ya karena aku pikir kan dulu belum begitu paham ya efeknya bisa sampai gimana. Aku pikir kan sama aja kayak timbang mabok begitu doang gitu kan. Satu sloki 50 dapat, 2, 3 udah mulai nih kerasa. Waduh, udah mulai salah tingkah lah judulnya. Ternyata tamu-tamu itu tuh udah kalang kabut, udah gimana lah. Ngelihat temen aku udah yang satu udah di pojokan, yang satu udah lagi taruh bahasanya dia apa ya, digrepek-grepek gitulah namanya di tempat begitu ya Kak. Yang satu lagi di mojok di sini. Udah kepala udah nggak karuan, udah ngelihat yang begitu-begitu kan. Terus datang nih tamu yang apa ya, gedugnya lah bahasanya, dia yang punya modalnya nih.
itu maunya satu sama temen aku tuh Kak, yang kalau di tempat karaoke itu bahasanya bintangnya lah gitulah ya. Maunya sama dia nih Kak. Namanya aku orang tabu kan, awal-awal situ. Nih orang ngasih duitnya jor-joran banget ya. Ternyata dia nih dipojokin sendiri gitu Kak. Maksudnya kita kan di dalam satu kursi gitu kan, letter U lah gitu. Dia nih kursinya misah sendiri. Jadi dia ada sofa bagian pojok itu dia sendiri nih di situ berdua gitu. Jadi memang mungkin udah spesialnya sama dia gitu kan. Wah, abis-abisan lah Kak. Ya entahlah. Ya umum lah gimana sih namanya tamu sama LC begitu kan. Aku pikir wah gila ya. Ini sampai sebegininya gitu kan, harus dapat duit gitu. Terus selesai udah mabuk parah semua tuh Kak. Udah pating geletak di mana-mana gitu. Sampai aku pun untuk turun dari lantai 3 aja harus nenteng-nenteng sepatu. Karena kan kita pakai high heels tinggi kan. Udah nggak bisa jalan tuh, udah nggak karuan. Uang tip kenceng. Dari minum aja aku udah bisa ngasilin waktu itu hampir 300.000. Itu minum doang ibaratnya. Belum uang tip setelah karaokeannya gitu kan. Ya total 500.000 untuk aku sendiri gitu. Begitu udah selesai, udah pada parah, ada yang sampai digotong-gotong kan ke ruang akuarium lah bahasanya gitu. Gotong sana. Barulah mereka cerita bla 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 sambil mabok parah. Gue dapat 1 juta lah, gue yang dapat ini. Nah, ada nih salah satu temen aku nih Kak. Antar gue yuk katanya gitu. Kemana? Pokoknya lu ikut aja dah katanya gitu. Aman, duit bensin, duit makan semua aman katanya gitu. Ikut tuh Kak tuh. Pulang selesai kita bubar. Ternyata nih si temen aku nih janjian lah sama tamu ini nih. Minta diantar kita ketemuan di satu hotel. Aku ngantar temen aku nih. Jadi dia tuh berlanjut gitu. Mungkin udah nego-negoan, berlanjut tuh ke hotel. Di situ masih seperti biasa. Tarifnya kalau aku nggak salah sih sekitar 500.000 ya. Untuk 1 kali main gitu. Itu aku nungguin dia hampir 1 jam Kak di depan. Awal-awal sih kayak orang bego ya Kak, maksudnya gila gue nungguin orang lagi ngewe lah bahasanya gitu ya. Gue nungguin orang lagi ngewe di luar. Udah 1 jam keluar, gue dikasih duit dong nih untuk apa sih ojek lah bahasanya kata dia. Buat ojek lu lah segini, kasih lah tuh Kak 150 aku. Dan ternyata itu tuh jadi kerjaan rutin aku setiap malam. Nganterin anak-anak begitu gitu kan. Setiap kita habis dapat tamu, sampai akhirnya mamihnya nanya, lu mau ikutan gak kayak begitu? Katanya gitu. Kan katanya lu butuh duit nih gitu. Untuk ikut-ikut begitulah ibaratnya untuk bisa ngasilin lebih. Aku bilang, enggak deh Mi, kayaknya belum sampai kepikiran sampai sebegitu ya. Masih takut, maksudnya untuk kerja di tempat begini aja kalau keluarga gue tahu udah digantung kayaknya gitu kan. Jadi setiap malam itu Kak ganti-gantian aku nganterin orang. Dari yang si A ke hotel ini, selesai yang ini, nganter lagi si B setiap malam gitu kan. Terus karena kita tinggal di dalam satu mes kan, khusus anak-anak malam itu ada mesanya. Penasaran lah, satu saat kita ngobrol biasa habis pulang. Aku ngobrol, lu semalam bisa berapa kali untuk sama orang gitu kan, untuk taruhlah ngewe lah bahasanya sama orang. Kata dia 3 kali pun gue bisa katanya gitu. Terus aku bilang 3 kali apa enggak Bis Damri bisa parkir ya Kak di dalam ya gak sih? Setiap malam ibaratnya tiga gitu kan, sedangkan nggak tahu kan tipe-tipenya ini modelannya segede gaban lah, segede inilah gitu kan. Kata dia, lah ya gue mah lempeng aja, yang penting kan gue dapet duit kata dia gitu. Terus gue tanya dong lebih mendalam, emang tujuan utamanya apa sih sampai begitu gitu kan? Apa emang menikmati, apa emang ada kebutuhan yang nggak bisa ditunda gitu? Cerita lo tuh dari awal Kak. Ini temen aku namanya Cindy, sebut Cindy lah.
Ini yang paling deket di antara semua anak-anak malam tuh dia. Dia tuh udah hampir 3 tahun di dunia begitu. Dan berawalnya tuh, jadi ibunya itu punya hutang gede banget, berapa puluh juta gitu. Awalnya dia dijual sama ibunya. Akhirnya karena mungkin kalau di perkampungan kan untuk ke dunia begitu kan susah ya Kak. Akhirnya dia ketemu sama teman-teman yang lain, masuklah ke karaoke. Niatnya awalnya untuk nyari link gitu, untuk nyari linknya lebih gampang kan karena ketemu orang-orang banyak. Terus kata dia, gue selama hampir 1 tahun awal tuh gue bisa ngelunasin hutang mak gue. Jadi dia cerita awalnya dari mulai cuma semalam 1, semalam 2 gitu, kesini-sininya kadang dia bisa sampai 3-4 orang full gitu loh Kak. Gue bilang gila ya, rasanya kayak apa sih gitu kan. Terus tarifnya gimana, gue bilang gitu kan. Jadi dia tuh memang udah menyodorkan kayak press list gitu loh Kak. SP segini, sampai short time segini, long time segini gitu. Dia udah ada tarif-tarifnya sendiri gitu. Dicoliin lebih murah. Nah, lebih murah kayaknya sih begitu. Pastilah, pasti lebih murah lah ukurannya. Kita gitu. modal tangan kan. Modal tangan juga kan tetap aja pegel lah Pak. Kalau nggak keluar gimana dong? Gila aja udah ngoceh setengah jam, sejam nggak keluar. Jadi kalau ada tarifnya kan tarif ngewe segini, tarifnya dicoliin segini, tarif misalnya lewat lubang segini misalkan gitu kan. Nah yang paling murah kalau dalam benak saya nih, dalam pikiran saya, bukan itu, pengalaman ya Kak? bukan pengalaman. Lebih ke pemikiran lah itu. Iya, pemikiran. Nggak boleh seuzon lah sama orang lah ya. Pasti kan ya lebih murah dengan tangan kan. Iya kan, gitu. karena cuma satu yang bergerak ya yang Kak. bergerak terus cuma dikasih minyak doang. Jadi gitu. nggak pegel. Tapi sebenarnya kan pegel mungkin Kak. Tapi kan sehat. Sehatnya Ya, di mana coba? Ya kan kayak kita angkat barbel juga gitu kan. Kan beda gerakan Kak. Beda gerakan lah. Iya, tapi kan seenggaknya bergerak tangan. Barbel itu ke atas Gini, begini Kak. iya. Kalau gini kan beda lah. Gimana sih gerakannya? Iya. Oke, lanjut. Kurang lebihnya gitu. Nah terus dia cerita 1 tahun pertama nih dia emang full buat beresin utang maknya dulu nih. Udah tahun kedua utang lunas tuh Kak. Terus gue bilang, lah udah kan utang lu udah lunas, apalagi yang lu cari gitu. Udah nanggung gue nyebur. Terus gue mau ngapain katanya, udah nanggung nyebur, orang udah tahu gue profesinya seperti ini, dia bilang gitu. Ya sekarang ya udah lanjut. Terus yang lagi dicari apa nih? Jadi ternyata tuntutan keluarganya itu setelah hutang lunas, emaknya terutama ya Kak. Jadi memang kayak emaknya tuh emang sengaja memperjuangkan dia untuk, emang anaknya cantik juga kan. Dipakailah modal untuk bikin rumah. Jadi setiap malam itu Kak, setiap dia habis, transferin dong buat emak gue, transferin dong duitnya buat emak gue. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pokoknya datang ke kosan, udah gue gotong-gotong, udah mau mabok, udah mau habis begitu gitu kan Kak. Udah nggak ada tenaga lah. Jadi setiap habis begitu dia store duit nih, transferin emak gue 1,5 juta, 2 juta untuk benerin. Jadi emang yang aku tahu setiap malam tuh emaknya telepon, besok butuh buat beli ini nih, besok butuh buat beli semen nih. Jadi setiap malam tuh setiap kerja mulai itu jam 8 kan kita tank udah masuk tuh. Gue nyari tamu kemana ya yang hari ini gue bisa ngasilin duit segini. Lah emang lu butuh duit hari ini buat apa? Buat beli kaso, buat beli semen. Lah gila, berarti semen lu tuh, rumah lu seharga dengan lu lah ibaratnya gitu ya Kak. Gue bilang gitu. Ya udah dah, kasihin tuh tiap hari begitu. Itu si Cindy nih satu namanya. Ada satu lagi, kalau yang ini apa ya, anaknya lebih ke jadi dia tuh punya ibunya posisinya dia sempat ngilang juga sih ke Batam waktu itu. Ibunya nih di Batam tuh ternyata kayak rumah bor gitu Kak. Ngilang lah dia nih, namanya si Manda. Ngilang 1 tahun nih,
dia ke Batam. Setahun apa berapa bulan lupa gue. Dateng, terus gue bilang, ngapain lo balik lagi ke sini? Bukan katanya di Batam udah banyak duit, kata dia. Ah gila, di Batam gue nggak sanggup, katanya. Nggak sanggupnya kenapa? Semalam tuh dia bisa ngelakuin lebih dari 5 orang gitu Kak. Sementara kan tempat karaoke aku yang waktu itu tuh memang bukan tempat karaoke gede ya Kak. Jadi memang pure untuk karaokean. Kalaupun mau cari tamu tuh ya harus di luar. Dan itu pun memang nggak bisa setiap hari ada tamu gitu untuk yang BO bassnya gitu ya. Untuk yang itu tuh nggak ada tiap hari. Akhirnya dia lari tuh ke sana, ke Batam. Pulang dari Batam dia cerita. Di Batam itu sehari dia bisa 3 sampai 5 orang, dan itu tuh durasinya misalnya setengah jam nih habis sama si A. Baliklah dia ke kamar. Nanti setengah jam kemudian dia udah dipanggil lagi ke bawah. Jadi selama dia kerja cuma dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu bisa 5 orang. Dia bilang, tuh bentukannya udah dueret kayak apa ya? Selama sebulan lo begitu 5 gitu kan. Udah ya kan doer makanya kalau ditiup angin tuh udah geleber aja gitu ya. gitu. Begitulah kata dia 5 orang satu malam. Terus macam-macam juga sih selama di situ ketemu temen-temen yang kayak begitu gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sih ya nggak bisa nyalahin mereka juga ya Kak, karena kan tuntutan ekonomi juga. Awalnya sih tuntutan ekonomi mereka begitu. Terus lama-lama mungkin dipikirnya kan nyari uangnya gampang. Nah selama aku kerja di situ tuh, itu namanya apa ya, hasutan setan lah ibaratnya ya. Udah lu ikutan aja. Ada sih sempat nggak bisa ngilangin pikiran, enak ya dapat duit cepet gitu kan. Tapi ketika gue mau ngelakuin itu tuh yang ada di pikiran tuh mak gue, anak gue nongol, buset, nih gue makanin duit anak gue pakai begituan, bingung gue. Jadi rasa takut lagi. Akhirnya karena rasa takut itu yang udah berlebihan, akhirnya gue putusin untuk ya udahlah gue jadi tukang ojeknya mereka aja lah. Jadi sampingannya selain kerja jadi LC, pulangnya yang ngojekin mereka itu yang setiap malam seperti itu gitu. Sampai pernah ada 2 LC itu aku ojekin, aku pikir kan tempatnya beda ya Kak. Ternyata habis aku nganter, pikir aku kan gue nganter si dia dulu nih gitu, si A nih misalnya ke hotel ini, anterin lah Kak, masukin lah tuh ke kamar. Gue jemput dulu si Anu ya, mau nganter gitu. Ternyata yang gue jemput itu Kak masuknya ke situ juga, di dalam satu kamar yang sama. Bingung dong, lah bukannya tadi gue nganter si Cindy ke sini, lu masuk lagi ke kamar ini, emang tamunya 2? Enggak, tamunya 1. Ternyata mainnya bareng di situ Kak. Di depan. TS ya. Iya, TS apa singkatannya Kak? TRS. Terlalu bego nggak tahu singkatannya. Apa pura-pura polos ya? Duduk Kak di luar nih Kak. Jadi cirinya tuh sekarang aku udah paham selama hampir 6 bulan kerja jadi ojek begitu ya. Maksudnya sampingannya lah gitu. OLC ya. Ojek LC. Ciri-cirinya mereka kalau udah mau selesai itu kan mereka pada pakai gelang tuh Kak. Yang gelang tangan keroncong gitu atau gelang kerincing kaki gitu. Kalau itu gelang masih bunyi, tandanya masih main. Jadi kalau gelangnya udah nggak kerincing-kerincing, wah udah mau selesai, gue harus cepet-cepet nih, jangan di depan pintu, barangkali mereka malu atau tamunya nggak enak ngeliat gue gitu kan. Jadi kalau dijeda, kerincingannya udah berhenti nih, selesai dong ini, pindahlah ke posisi itu agak ke depan. Ntar tamunya udah pergi, baru aku balik lagi ke situ, jemput mereka gitu setiap malam tuh. Terus itu aku kerja di karaoke tuh cuma setahun sih Kak. Jadi selama setahun tuh kayaknya waduh berat banget ya kerja di dunia malam. Lah malum lah disebutnya, taruhlah bahasanya aku orang kampung atau apa gimana kan awalnya. Masuk ke tempat begitu yang ngelihat orang-orang seperti itu. Jadi kayak wah capek sendiri gue kalau begini, nggak ada udahnya gitu kan. Ngelihat yang setiap malam begitu lagi 1 tahun.
putusin untuk berhenti itu Kak jadi LC. Nggak dapat apa-apa. Walaupun ibaratnya katanya tiap malam dapat uang tip, dapat bayarannya juga lumayan kan jadi LC. Ya bahasanya duit setan dimakan bagong kan. Gue pikir besok juga dapat duit, jadi hari itu duit habis. Selama setahun tuh nggak dapat apa-apa kerja di situ. Beralihlah profesi tuh Kak ke sini-sininya. Awalnya ke salon dulu, ikut kerja salon. Kan salon kan ada kerimbat gitu ya Kak, belajar mijit gitu. Ternyata udah hampir 6 bulan di salon, pegel ya kerja di salon, ibaratnya berdiri terus gitu. Tawarin lah sama temen, kerja refleksi aja yuk katanya. Refleksi itu gimana? Pijat. Yang di pikiran aku kan pijet itu ya pijet biasa gitu Kak, kayak mak-mak kampung gitu kan, mijit gitu biasa. Masuklah tuh ke dunia refleksi Kak, kerja di kayak panti pijet gitulah. Tapi memang panti pijet normal, real, nggak ada masalah. Kenal lah dengan temen si A, si B, si C. Ceritanya satu waktu nih dapat panggilan nih ke apartemen bertiga mijitnya tuh suami istri sama satu apa ya kayak teman suaminya mungkin. Pijit kita bertiga tuh Kak. Setelah pijit kan aku keluar. Nah si temen aku yang dua yang cowok ini nih nggak boleh keluar. Mereka tunggu di dalam. Katanya alasannya nunggu bayaran. Ditungguin sampai 1 jam nggak nongol tuh Kak. Begitu udah 1 jam lewat nongol tuh akhirnya turun mereka. Aku nunggu di lobi dong di bawah. Terus selama sejalan dia ngoceh aja. Lu sih gara-garanya katanya gitu ke temen aku yang satunya. Nah ada apaan sih di dalam? Lu tau gak ini nih tadi katanya. Kita nih disuruh nonton mereka lagi main katanya. Jadi setelah pijit itu Kak yang tiga orang di dalam ini nih main. Itu lah apa tadi TS lah bahasanya begitu. Jadi mereka tuh pengennya ditonton sama terapis yang tadi mijit itu. Abis ditonton manggil lah itu tuh satu temen aku nih suruh ikut gabung di situ. Jadi cowok 3 cewek 1, mereka berempat. Nah si temen aku yang satunya ini sebagai penonton, jadi harus ditonton gitu. 3 cewek 1. Kan suami istri nih. Ada temennya 1 cowok. Nah tadinya bertiga nih, yang 2 teman aku terapis nih suruh nonton. Setelah selesai nih bertiga ini mintalah tambahan lagi tuh. Jadi apa kalau berempat? Iya. Nah ini berarti kalau 4 cowok 1 cewek berarti kan semuanya ditutup ya? Apa yang ditutup? Maksudnya ya kan ada 3 lubang ya. Yang mana dulu Kak? Ya atas 1, bawah 2. Berarti yang 1 buat SP, yang 1 lubang belakang, yang 1 depan. Nah detailnya sih lubang mana yang dipakai saya nggak tahu tuh masalahnya itu. Jangan lubang hidung. Yang jelas intinya lubang sama-sama dipakai semua aja gitu. Tapi yang jelas kalau temen aku nggak ikut dipakai. Jadi cuma apa sih bahasanya ikut grepe-grepein aja gitu doang. Kalau si terapis ini cuma begitu doang. Jadi kalau yang sih tetap mereka bertiga. Apa sih tambahan lah judulnya. Setelah pulang cerita figuran begitu. Peran figuran. Cerita. Kan jadi penasaran tuh Kak ya. Lah emang ada sampai sebegitunya ya jadi terapis. Ngobrol lah kita tuh Kak pulang dari situ. Jadi ternyata si temen aku yang satu ini nih memang udah lama banget di dunia terapis nih Kak. Sampai awalnya dia datang ke tempat kerja itu kan rata-rata mereka dari luar kota tuh Kak. Untuk datang ke sini kan sekarang mah udah nggak mau kayak bos-bos refleksi atau tempat pijet itu untuk ngongkosin dulu bahasanya gitu kan. Mereka maunya sok kamu ngongkos dulu sendiri nanti di sini diganti. Sementara posisi temen aku nih pada saat itu tuh lagi nggak punya duit banget gitu. Akhirnya dia mikir nih, gue mesti kerja tapi gue nggak punya ongkos. Menurut dia nih cowok nih temen aku nih, gue buka aplikasi itu awalnya katanya gitu. Dapatlah dia tamu tuh Kak mijit katanya. Begitu mijit ternyata bukan mau dipijit tapi minta di SP si tamunya.
Oh, cowok juga. Kata gue, bayaran berapa lu? Cepet katanya. Hah? SP cepet, Iya, murah cepet. banget tuh mulut. Lah kan mulutnya juga udah berbusa banget ya dia. Katanya cepet aja. Gue kan butuhnya cuma cepet ya katanya. Gue butuhnya cuma cepet doang. Yang penting gue bisa ongkos. Emang berapa lama? Pokoknya 15 menit gimana caranya gue supaya dia keluar katanya gitu. Habis gue dapet duit gue pulang. Jadi lu kesini ongkos dapat begituan. Iya, semalam itu gue malam itu tuh gue gimana caranya gue bisa berangkat, dan akhirnya dia tadinya kan emang mijet kaki biasa, cuma lama-lama dia minta tambahan dong katanya. Tambahan SP gue kasih lagi cepet. Jadi mijitnya cepet, SP-nya cepet. Dapatlah 200 dia tuh malam itu, Kak. Bisa lah dia pergi ke sini gitu, berangkat ke sini. Dan ternyata kata dia tuh, gue mah udah sering begitu katanya. Memang awalnya dari pijit cowok kan, ya memang cowok panggilannya cowok gitu kan, kayak yang dipanggil pasti terapisnya cowok. Dan ternyata emang gak semua cowok yang dipanggil tuh emang dapat tamunya cowok bener gitu. Apalagi kalau panggilannya di hotel, di apartemen, rata-rata sih apartemen yang banyaknya begitu gitu. Kayak kayak gitu manggil-manggil terapis-terapis. Dan mereka tuh karena udah terbiasa gitu ya, Kak, dapat panggilan begitu. Jadi nganggapnya ya udah sih, tibang cuma doang, tibang cuma SP doang gitu. Lagian gue kan gak diapa-apain, yang penting lu gue aman, kata dia gitu. Jadi selama ini dia kalau ada panggilan di apartemen dia ambil yang begitu-begitu. Oh, udah siap ya. Iya, on time dia kalau untuk urusan begitu. Katanya lagian juga cuma bentar doang. Tambahan lah, free-nya kata dia gitu. Tapi Ya, kan murah banget segitu. lah emang berapa, Kak? Nggak tahu juga. Masa ya cuma cepet kita SP-in si tamu gitu. Emang harusnya berapa? Ya mungkin bisa 500 atau sejuta lah. Katanya itu. Kata siapa sejuta? Nggak tahu. Ya mungkin ya kan lebih mahal juga lah gitu. Tapi yang aku tahu sih segitu sih, Kak, rata-rata. Kalau terapis ya nggak tahu. Kalau harga-harga. Oh, karena nggak ada penampilan ya. Mungkin Iya ya, kan, ada penampilan memang juga ya. iyalah kan, namanya terapis apa sih, masa harus dandan dulu kan nggak mungkin kan. Emang apa adanya, niatnya memang mijit gitu. Jadi yang ada di pikirannya ya udah, yang penting lu aman nyaman gitu. Ya kayak di tempat refleksinya sendiri pun, walaupun kita bukan tempat refleksi plus lah gitu Kak, tapi ada tamu yang kadang-kadang minta terapis cewek, tamunya cowok nih, minta terapisnya cewek. Kayak kemarin ada tamu Arab datang. Gede ya. Apanya tuh, Kak? Badannya. Iya, badannya. Enggak sih, kurus kering. Oh, kurus. Aja lebih gede dong berarti. tapi ya sih, maksudnya gini, mereka datang ya, terus dikasih lah terapis cowok, Kak. Nggak mau. Oh, oke. Maunya terapis cewek. Diawalin kan yang bagian kasir itu memang terapisnya masih anak-anak belia lah ya, umur-umur 20, 21 gitu. Dia kekeh maunya ini nih. Sementara si terapis yang ini nih habis megang full massage tadi ibu-ibu gitu. Jadi dia capek kan. Ditunjukkan lah, ada 2 nih, aku sama teman aku yang memang udah usianya, tau lah disebutnya udah uzur lah, lebih tua lah gitu ya. Itu nggak mau, Kak. Dengan alasannya katanya menurut translate-nya tuh apa itu, guide-nya gitu ya, dia maunya yang badannya kecil-kecil, yang umurnya masih 21, 22. Pikir kan cuma mijit, kenapa mintanya yang umur-umur segitu kan. Akhirnya setelah adu argumen tetap akhirnya dipegangnya sama cowok. Ngobrol lah, tapi ditranslate lah sama guide-nya. Jadi dia pikir tadinya di situ tuh bisa kayak di tempat pijet shiatsu gitu loh, Kak. Kalau shiatsu kan memang tertutup ya. Jadi kan ada yang pada di situ kan gitu. Disangka dia bisa begitu gitu di dalam kayak gitu. Akhirnya dia cuma pijet biasa. Pas mau pulang dia kekeh tuh minta, si anak ini minta untuk datang ke hotel. Terus kata teman aku, ogah banget gue ngelihatnya juga, ngeri dari tadi. Jadi cek banget gitu loh, Kak. Datang-datang dia cuma langsung pijit masas gitu kan, dengan bahasanya yang bla bla. Itu nggak babi bu di depan orang dia pelorotin aja celana, langsung kolor begitu. Lah, ini orang enteng banget ya, maksudnya
bukan di ruangan tertutup, sedangkan itu kan modelnya ruangan terbuka gitu. Ada hordeng-hordeng gitu nggak Bang. ada, nggak ada. Kalau yang refleksi di depan itu nggak ada hordeng, Oh, kecuali oke. yang full massage dia di dalam kan, sementara dia di depan. Oh, kursi-kursi ya. Iya, kursi model. pijet gitu. Dia langsung buka aja gitu, cuek. Langsung buka baju, buka kolor gitu langsung. Kan kita yang jadinya bingung gitu loh. Lah, main buka-buka aja gitu kan. Akhirnya dipegang lah sama tuh cowok. Sampai 1,5 jam kayaknya. Selesai dia ke saya ini dia minta. Ternyata dia pengen di hotel nih ada terapis yang datang gitu ke dia. Ya banyak sih, maksudnya ada tamu-tamu yang sering kayak gitu. Sampai pernah ada aku dapet tamu nih misalnya. Setelah dia mintanya sih pijit biasa gitu kan, tapi setelah di tengah jalan mulai itu pertanyaannya yang aneh-aneh, kayak yang bisa dipijit di tempat nggak, atau bisa dipanggil nggak ke rumah atau ke hotel kayak gitu. Ya emang nggak bisa kan kita nolak-nolak juga, jadi kita bilang di sini hanya khusus untuk ngelayanin pijit di tempat dan nggak ada yang begitu. Kadang mereka sampai nanya-nanya kalau tempat yang bisa plus sebelah mana ya, sampai nyari yang begituan gitu. Ya resikonya ya begitu aja sih, ketemu tamu-tamu yang model kayak gitu. Tapi nggak semua. Enggak ya. semua, cuma ada beberapa. Kayak dulu kan kalau pijat itu ada yang via aplikasi gitu ya Kak. Yang kayak kita terapis tuh mainnya dari aplikasi, jadi dipesan kayak contoh gue masas lah dulu Gua gitu. masak, betul. Ternyata kan banyaknya disalahgunakan, jadi buat ajang untuk ya seperti itulah lah ujungnya. Oh, kok masak? Makanya sekarang nggak ada lagi ya? Nah nggak ada, maksudnya sempat ada beberapa yang ngalamin seperti itu. Jadi setelah datang ternyata tamunya bukan minta pijet gitu, mintanya seperti itu. Dan sekarang lebih banyaknya terapis itu, jadi kita kayak grup WA gitu Kak. Misalnya satu tempat pijet nih punya grupnya ini, WA-nya ini. Jadi ngundang-ngundang terapis untuk gabung di grup itu. Setiap ada job pasti dilempar di grup. Nih tamu alamatnya di sini, tamunya cowok, minta terapisnya cewek, lokasinya di sini, bayarannya segini. Itu di grup ditulis. Yang minat japri. Nah nanti kalau tamunya tamu bener dia nggak akan minta foto. Tapi kalau tamu yang udah bertanda kutip dia minta foto gitu, minta foto terapisnya untuk dikirim. Ntar kalau misalnya nggak cocok ya dia nggak mau gitu. Emang bayarannya lebih gede. Sekarang sih jadi lebih ke mainan aplikasi sendiri, maksudnya grup sendiri, udah nggak pada pakai aplikasi. Dari terapis-terapis gitu tuh ya. gitu, lempar-lemparan jobnya. Emang sih lebih mudah sih, maksudnya kita lebih banyak ngeling tamu, memang lebih banyak. Cuma emang harus lebih hati-hati aja sih untuk milih tamunya. Kadang kayak kemarin contoh teman aku gitu kan, dapat nih dia job dari WA sebelah, dari grup sebelah. Ternyata begitu datang itu di situ tuh bukan cuma satu orang gitu Kak. Jadi kalau panggilan ke apartemen tuh emang riskan. Begitu datang ternyata di dalam kamar itu ada 2-3 orang gitu. Jadi harus benar-benar nggak boleh sendiri kalau datang-datang ke tempat begitu, kalau kita masih punya rasa takut gitu kan. Makanya kalau kita sebagai terapis nih kadang kalau misalnya ada panggilan di apartemen itu detail banget gitu. Berapa orang, terus di situ ada siapa, keluarga atau bukan. Kalau memang udah dari pertanyaannya mencurigakan, ya udah cancel, nggak kita ambil gitu. Udah pasti ke arah sana gitu. Rata-rata begitu. Tapi ya kalau memang mereka yang ngejalanin sih, terutama justru lebih banyak terapis cowok Kak yang dipakai begitu ketimbang terapis perempuan. Karena kan kalau terapis perempuan emang udah ada tempatnya kan, kayak pijit-pijit plus yang spa khusus for men kan ada ya, yang khusus buat laki-laki gitu. Kalau untuk yang cowok kan memang nggak ada tempatnya, nggak ada lahannya, jadi mereka memang mainan dari aplikasi situ untuk panggilan-panggilan. Lebih ke cowok sih. Oh, jadi lebih banyak cowok yang jadi korbannya. Ya, Tapi ya jadi korban juga ya mereka mau juga karena kemauan uang- mereka uang sendiri itu tadi, gitu, ya. bukan paksaan juga kan. Memang awalnya memang mijit biasa, bukan langsung to the point. Lu ini ya gitu, SP ya, apa ya gitu. Enggak. Jadi memang awalnya dari pijit biasa, lama-lama mungkin
detail nanya, bisa begini enggak, bisa begitu enggak. Ya udah, akhirnya mereka gimana ditanya tamu aja. Kalau tamunya memang mau, ya dijalanin gitu. Jadi kalau Ngikut-ngikut aja. memang sebenarnya kalau menolak nggak mau, ya udah mungkin si tamu juga nggak bakal Nggak memaksa bakal ya. maksa. Maksudnya ya udah pijit doang bayarnya. Itu biasanya di akhir baru mereka ngomong gitu. Tapi memang rata-rata menurut temen aku sih, yang minta begitu tuh justru malah laki-laki yang kelihatannya kayak normal gitu loh Kak. Maksudnya bukan yang kelihatannya enyek begitu. Jadi memang cowok biasa yang apa ya, maskulin lah gitu. Tamu-tamunya lebih ke maskulin, apalagi kayak yang body-bodinya kayak orang-orang fitness gitu. Ujung-ujungnya mereka minta begitu dengan bayaran yang lumayan lah kata mereka sebagai terapis sih. Nggak tahu sih tarifnya berapa, kan intern mereka kadang. Nah itu berarti kan eh semacam kayak terselubung ya Terselubung. untuk si cowoknya sendiri ya. Berarti ini mereka ada kayak minta di tusbol misalnya kayak gitu, ada nggak terapis yang mengalami seperti itu? Minta, ada yang minta, tapi rata-rata ya nggak tahu kalau orang lain ya Kak, tapi selama ini teman-teman yang aku ajak ngobrol itu mereka bilang sih nggak sampai sebegitunya. Jadi memang hanya bagian luar aja gitu, nggak sampai yang ke dalam. Karena kalau secara ini sih mereka normal nggak punya pemikiran atau kelainan yang sampai segitunya Kak. Jadi di otak mereka tuh pikir udahlah gue dapet duit gitu, gue dapet duit tapi ya duit begitu doang, maksudnya bukan yang, kalau gitu kan lebih ke juri nggak sih gitu Iya, kan. iya. Jadi gue bukan juri kata mereka, versinya mereka sih hanya ini lebih gitu. Hanya sekedar nyoliin Nah doang gitu kan, nggak bekerja berat ekstra berkeringat gitu katanya, seperti itu. Untuk tarif sendiri ya beda-beda sih kisarannya, cuma ya minim-minimnya 100 sampai 150 mereka dapat. Oh tambahannya. Biasanya kalau untuk harga pijitnya sendiri kan 100 sampai 150 ya. Kalau untuk di apartemen lebih mahal Kak. Oh karena panggilan. Iya, Oke. dia bisa di 200, 2,5 Oh iya, iya. untuk full massage. Nah itu tambahannya ya tergantung nego-negoan mereka aja. SP segini, price listnya lah gitu. SP segini, apa itu, coli segini gitu. Jadi udah punya sendiri. Tapi ya kalau sampai sebol sih enggak sih kayaknya. Kayaknya ya, tapi yang nggak tahu mungkin Ya mereka lah mereka lah yang gitu lebih ya. tahu ya. Gope nih gitu. Bapak lu mau nggak di gotus bol misalnya gitu. Bisa begitu. Wah, hancur tuh matahari. Ya lah kangkung paling begitu. Bingung. Oke, berarti ya itu ya suka duka kita kerja di dunia Terapis. ya dunia terapis, di dunia NC. malam itu tadi ya. Nah, tapi untuk sekarang Kak Tia sendiri masih kerja di situ? Masih ya. Masih jadi di refleksi home care juga iya, tapi lebih ke rumah-rumah pribadi ya, maksudnya panggilan di rumah kayak ibu rumah tangga. Lebih ke ngelayanin ke situ. Tapi kalau yang ke hotel apartemen sih nggak ambil. Oke. Karena udah takut duluan Perumahan dengan, berarti di iya rumah-rumah lebih ke ya. perumahan. Dan itu pun biasanya tamu-tamu dari tempat refleksinya sendiri. Jadi karena mereka nggak sempat untuk datang, akhirnya minta kontaknya dikirim ke rumah terapisnya gitu. Kalau untuk ke hotel ke apartemen sih udah nggak mau ambil, karena banyaknya cerita dari teman-teman begitu, dan ada juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi udahlah, saya nggak berani untuk keluar kandang. Lebih bahaya kan kalau cewek ya. Iya. Terus ada deh temen aku, dia pernah nawarin tempat pijet, tapi pijetnya yang khusus plus gitu Kak. Apa ya, lebih ke shiatsu sih, kata dia sih shiatsu. Ini shiatsu tuh sama bedanya apa sih sama pijat Shiatsu tuh biasa? yang diinjek-injek gitu loh Kak. Oh. Jadi bed, tamunya tengkurap, si terapisnya berdiri di punggung sambil pegangan ke besi atas. Oh oke. Kayak Oh, itu Japanese shiatsu. gitulah, itu shiatsu namanya. Dan shiatsu itu tuh sistemnya, kalau waktu itu dia nawarin gitu kan, lu kalau mau di shiatsu aja, tapi shiatsunya dalam arti gimana? Jadi
tamu itu kan datang nih Kak, hampir mirip kayak LC juga. Cuma dia berupa foto dipajang. Kalau misalnya udah dipilih, ditutup nih si fotonya. Masuklah ke room. Dan yang waktu itu teman aku tawarin itu bukan room pribadi satu gitu enggak Kak. Jadi kayak lorong tapi pakai hordeng, disekat-sekat gitu. Jadi kalau yang sebelah sini ya kedengeran sama yang sebelahnya gitu. Jadi cuma kehalang hordeng doang mereka itu. Itu pun nego-negoan di tempat situ. Dari selesai shiatsu, pijit shiatsu, ya udah plus apa mereka mintanya gitu. Jadi di situ. Dan nggak harus keluar kamar, nggak harus keluar dari room pijat gitu. Poinnya di situ. Cuma ya hanya dibatasin sekat hordeng doang gitu. Jadi ya suara nya ya menggema lah, iya. Ya. Menggema aja ke satu ruangan. Itu kan satu room itu ada sekitar 4-5 bed ngejejer gitu. Terus aku bilang sistemnya tarifnya gimana? Jadi kalau pijitnya tetap katanya tarifnya seperti yang tertera di depan, tapi kalau untuk yang tambahannya di dalam ya sama kayak terapis cowok yang tadi itu. Jadi kalau SP segini, di ini segini, tapi mereka sampai gitu, bukan yang cuma setengah. Itu yang shiatsu. Waktu yang ditawarin yang shiatsu seperti itu. Ya aku bilang enggak lah, ini bukan dunia saya, terlalu apa ya? Terlalu menyeramkan lagi. Walaupun itu kan intern pribadi sebenarnya sih ya Kak. Nggak semua juga sih tempat terus si terapisnya ngelarang gitu. Kalaupun terapisnya nolak kan diganti sama temennya. Saya nggak ngelayanin itu misalnya. Ada teman saya nih yang bisa, jadi ganti terapis gitu. Tidak diwajibkan harus. Oke. Nah ini Kak, saya mau tanya juga cara membedakan rumah pijat refleksi ya, pijat refleksi yang benar-benar bukan plus ya, yang biasa lah gitu. Terus sama yang pijat refleksi yang mungkin plus gitu. Itu seperti apa? Soalnya dulu pernah teman saya ini nganterin istrinya buat pijit. Nah ternyata dia ini salah alamat masuk ke Pijit plus karena di luarnya itu kan pengobatan tradisional ini ibu ini katanya. Ternyata pas masuk yang di dalamnya itu para wanita-wanita seksi, berpakaian seksi semua gitu. Nah ini bukan buat ini katanya, bukan buat wanita katanya, dia buat cowok. Berarti kan udah gak benar tuh. Nah ini cara membedakannya itu seperti apa sih Kak sebenarnya? Kalau dari tampilan luar, kalau yang saya tahu biasanya kalau untuk men ditulis ya, massage for men gitu kan, di depannya sudah ada tulisan biasanya. Tapi kalau dari segi di dalam itu bisa dilihatnya satu kan dari penampilan terapisnya Kak. Karena kalau terapis yang di tempat normal itu kita berseragam kaos atau kemeja sama celana, celana panjang biasa gitu. Tapi kalau yang plus kan pakaiannya biasanya ketat terus seksi, atau kadang ada yang pakai kemben doang atau apa ya kayak rok mini gitu, ada yang pakai begitu. Terus dari cara pijatannya juga kan beda Kak, antara plus sama refleksi betulan. Kalau mereka yang plus kan memang hanya sebagai taruhlah bahasanya kedok ya, jadi pijatnya ya udah pijat gitu doang, ngasal aja bukan. Tapi kalau refleksi itu kan lebih ke titik-titiknya gitu, jadi dirasainya pun ketika kita megang begini aja pun udah kerasa gitu. Kalau orang mijet yang cuma sekedar pijet kan paling begini doang ya Kak. Kalau refleksi itu kan harus titik satu sini diputar dulu, pindah lagi ke sebelah sini ujung jari, kan setiap ruas badan tuh kan ada titik-titik untuk ke saraf penyakitnya gitu. Paling pembedaannya di situ aja sih. Gitu ya. Soalnya saya penikmat pijit juga ya Kak ya, penikmat pijit. Biasanya saya tuh sebulan atau ini 3 bulan 4 bulan sekali tuh pijit gitu. Jadi yang biasanya di dekat-dekat sini sih banyak kan refleksi pinggir jalan ya, pinggir gitu jalan ya. gitu. Nah itu biasanya dia ada kursi, kalau enggak kalau seluruh badan ya itu tadi Iya, seperti di dalam. dia bilang tadi, Iya. di dalam ya. Kalau yang plus kan lebih ke room. Dia bentukannya
Kecuali kalau shiatsu memang yang aku tahu begitu ya, dalam Lebih satu tersembunyi orang. mungkin ya dia tempatnya atau gimana? Tersembunyi sih enggak Kak, jadi lebih ke kayak kayak apa ya, kayak kamar-kamar kos gitulah, kayak kamar hotel gitu, jadi ngejejer gitu, privat lah, satu orang satu kamar, satu orang satu kamar gitu, nggak yang ngebarak. Kalau kita kan ngebarak ya kalau refleksi yang umum gitu. Kadang terapisnya sambil ngobrol sama terapis Nah ini gitu, gitu ya. sedangkan kalau di yang plus itu kan sunyi, apa, di awalinya tuh memang bener-bener sunyi gitu loh, jadi emang kayak dibikin wah suasananya mellow banget lah gitu lah, baru akhirnya kan berujungnya wah karena nyaman, sunyi, nggak ada yang ganggu, ya udah dah lanjut kan gitu. Oke, kalau gitu Kak Tia. Terakhir Kak Tia, ada yang mau ditambahkan lagi nih? Atau pesan-pesannya mungkin ke penonton silahkan kalau ada sebelum kita Pesan-pesannya akhiri podcastnya. kadang gini, tidak semua profesi terapis itu bertanda kutip. Mungkin ada sebagian yang menjalankan lebih, tapi untuk sebagian orang pun mereka memang benar-benar real sebagai terapis murni. Jadi kalaupun ada yang salah satu dari menyimpang, tolong jangan samakan semua terapis seperti itu gitu. Oke Kak Tia, terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Tia dalam segmen Cuble, curhat dong Bale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Katia, terima kasih buat Sama-sama. waktunya ya. Oke. Sampai jumpa.